Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1. Jadi di sini kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal force major dalam kontrak konstruksi. Sebelum itu, mari kita cari tahu dulu apa itu force major. Jadi force major adalah kejadian tidak terduga yang berada di luar kendali para pihak dan tidak dapat dihindari, yang menghambat atau menghentikan pelaksanaan kontrak. Dalam hukum Indonesia, force major diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata atau KHU Perdata pasal 1244 dan 1245 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang juga mengatur klausul force major dalam proyek yang dibiayai oleh pemerintah. Baik, sini ada beberapa contoh kejadian yang umumnya dikategorikan sebagai force major. Yang pertama itu ada bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, angin topan, dan tanah longsor. Kemudian itu ada krisis nasional atau internasional yang terdapat seperti perang, kerusuhan, pemberontakan, embargo, dan kegiatan anarkis lainnya. Syarat-syarat force majors. Agar suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai force major, umumnya harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, di luar kendali para pihak. Kejadian tersebut tidak dapat diprediksi atau dicegah oleh salah satu pihak. Yang kedua, menghambat atau membuat kontrak tidak dapat dilaksanakan. Harus ada dampak langsung pada proyek konstruksi. Yang ketiga, tidak disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak. Jika kejadian tersebut bisa dihindari dengan kehati-hatian wajar, maka tidak dianggap force majors. Keempat, diberitahu secara resmi. Biasanya ada kewajiban untuk memberitahu pihak lain dalam jangka waktu tertentu setelah kejadian. Selanjutnya, konsekuensi force major dalam kontrak konstruksi itu mencakup 4 poin. Poin pertama tentang perpanjangan waktu atau extension of time. Kontraktor dapat meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan suatu proyek. Yang kedua, penghentian sementara pekerjaan. Proyek dapat ditunda sampai keadaan kembali normal untuk melanjutkan proyek tersebut. Ketiga, pembebasan dari kewajiban tertentu. Jika kontraktor tidak bisa memenuhi target, waktu, atau spesifikasi akibat force major, mereka mungkin dibebaskan dari denda keterlambatan. Dan yang keempat, itu tentang penghentian kontrak. Jika force major berlangsung lama dan membuat kontrak mustahil untuk diteruskan, kontrak dapat dihentikan dengan persetujuan kedua belah pihak. Biasanya kontrak konstruksi menetapkan prosedur klaim force major itu seperti yang pertama, pemberitahuan tertulis, di mana kontraktor harus mengirimkan pemberitahuan resmi dalam waktu tertentu setelah kejadian force major terjadi. Yang kedua, ada dokumentasi bukti, di mana harus disertakan bukti kejadian dan dampaknya terhadap proyek. Yang ketiga itu ada evaluasi dampak, di mana para pihak akan menilai tempat force major terhadap jadwal dan biaya proyek. Nama saya Adilia Menawara, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Contoh klausul force major dalam kontrak konstruksi. Keadaan kahar atau force major. Terdapat 4 poin. Poin pertama, para pihak dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini. Poin kedua, peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar atau force major sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain bencana alam, wabah penyakit, perubahan kebijakan pemerintah, perang, huru-hara, atau kekacauan ekonomi yang berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian kerjasama ini. Poin ketiga, apabila terjadi keadaan kahar atau force major, maka pihak yang terkena keadaan kahar wajib memberitahu kepada pihak lainnya paling lambat 14 hari kerja setelah kejadian keadaan kahar. Poin keempat, keadaan kahar atau force major tidak menghapuskan perjanjian kerjasama dan berdasarkan kesiapan kondisi, para pihak dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.